Karena kasih-Nya kita ada di sini. Bapak Ibu Saudara, kita lihat hari ini visualisasi ya. Tapi sesungguhnya apa yang Tuhan lakukan jauh lebih luar biasa lagi. Ya, jadi hari ini kita harus tahu Tuhan sangat mengasihi kita semua. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Beri salam kanan kiri katakan Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengasihi engkau. Puji Tuhan. Bapak Saudara, Tuhan Yesus mati untuk setiap dosa kita. Setiap masa lalu kita. Ya, setiap penderitaan kita. Pergumulan kita. Supaya barang siapa percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Dan oleh penebusannya siapa yang percaya dosanya diampuni. Dia dibenarkan, dia diselamatkan, dia punya hidup yang kekal. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu berita baik bagi kita semua. Kalau menurut dosa kita, satu aja tidak mungkin masuk surga. 1000 kali kita berbuat baik, tidak akan pernah bisa menghapus dosa. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, ganti kita. Kita yang percaya diampuni, disucikan. Bapak Ibu hari ini mari kita mengerti Tuhan mengasihi kita semua. Tapi tidak sampai di situ. Banyak tokoh agama berhenti saat kematiannya. Tapi hari ini dengar firman Tuhan baik-baik. 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup. Bapak Saudara, kita buka bersama-sama Matius 28. Ya. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar, pada minggu pertama itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya. 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. 5. Akan tetapi malaikat Tuhan itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. 7. Dan segeralah pergi katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita harus tahu Tuhan kita bukan cuma mati buat kita. Dia bangkit buat kita semua. Kita punya harapan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua ini ya Tuhannya mati, percuma kita doa. Percuma kita pelayanan. Kalau Tuhannya mati ya, percuma. Semua panitia ini luar biasa, ya, bekerja sama luar biasa, tim doanya, tim yang panitia, tim dramanya. Oh, ini bekerja keras luar biasa, ya. Bapak Ibu Rude di tempat ini membuka tempat ya. Apalagi yang paling penting, yang paling ditunggu semua, tim konsumsi. Oh, sudah bekerja keras gitu ya, luar biasa semuanya. Bapak Ibu kalau Tuhan nggak hidup percuma, nggak bisa lihat. Tapi dengar baik-baik firman Tuhan, dia bangkit, dia hidup. Apapun tantangan kita hari ini, bersama Tuhan kita berkemenangan. Bapak Saudara, saya hari ini ingin mengajak kita buka satu bagian yang menarik setelah Tuhan bangkit, yaitu pada Lukas 24. Pada Lukas 24, di situ ada murid-murid Emmaus. Ya, Bapak Ibu, ketika Tuhan bangkit, apa yang Tuhan perhatikan? Kita masuk ke slide ya.
Apa sih? Tuhan kalau bangkit pertama apa yang Tuhan cari? Apa? Kalau dia hidup apa yang pertama diperhatikan? Apa? Bapak Saudara, kalau kita belajar dari murid-murid Emmaus. Saya buka sama-sama, kita buka sama-sama ya. Lukas 24 ya. Ayat 13 sampai 25 saya bacakan buat Bapak Ibu. Mari baca bergantian ya. Saya 13, Bapak Ibu 14 sampai 25. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan menunjukkan diri kepada beberapa orang, murid-muridnya. Apa yang Tuhan sedang lakukan? Ya. Dan sedang hari ini apa yang sedang Tuhan lakukan yang hidup itu kepada kita semua? Lukas 24, 13 sampai 25, saya 13, Bapak Ibu 14, begitu seterusnya sampai 25 ya. 13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 13 Bapak Ibu, 1, 2, 3. 15 ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ini lagi ngobrol ya. Datanglah Yesus seorang diri mendekati mereka. Ini setelah kebangkitan. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Hari ini dengan baik-baik Bapak Ibu, apapun tantangan kita hari ini, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ayat 16, ya sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan? Sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka ganggu mereka. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 21, 2, 3. Untuk membebaskan bangsa. Telah lewati. Tuhan Yesus tanya apa sih yang dalam hatimu? Kadang kita ini lagi muram, lagi kecewa. Apa yang membuat mereka kecewa? Bapak Ibu, mereka mengharapkan Tuhan Yesus sebagai Raja jasmani. Mereka berharap Tuhan Yesus membebaskan mereka. Mereka bebas dari orang Romawi. Tetapi tidak. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mereka kecewa. Ya, mereka kecewa. Bapak Ibu, hari ini kita rayakan Paskah. Apakah dalam hati kita ada kekecewaan? Kita berharapnya ternyata nggak terjadi ya. Kita inginnya keluarga kita sembuh. Mungkin kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa papaku diambil Tuhan? Tuhan, kenapa suamiku kok seperti ini? Tuhan, kenapa ini dan itu? Kenapa nggak sesuai harapanku? Tuhan, kenapa kerjaanku nggak seperti yang aku mau? Mungkin harusnya kita sukses, hitungannya sukses, padahal kita sukses. Banyak orang marah. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Waktu Tuhan bangkit, Tuhan perhatikan setiap hati yang terluka. Apakah hari ini kita datang dengan kecewa? Tuhan, kenapa pelayananku kayak gini? Kenapa keluargaku kayak gini? Dengar baik-baik, Tuhan hidup, Dia peduli kepada setiap kita. Dia mengerti isi hati kita. Dan Roh Kudus saat ini saya bicara, ya, Roh Kudus sedang menjamah Bapak Ibu, menghiburkan hati Anda. Ya, jadi apa buktinya, apa manfaatnya bagi kita kalau Tuhan itu bangkit? Dia peduli keadaan kita. Orang lain nggak peduli mungkin. Orang lain nggak tahu mungkin. Tuhan peduli. Dua murid Emmaus Tuhan peduli. Satu contoh lagi. Ketika Simon kembali menjadi penjala ikan. Dari hamba Tuhan, dari ikut Tuhan 3 tahun dia kembali ke penjala ikan. Kenapa? Karena dia nyangkal Tuhan 3 kali. Sebuah kegagalan yang luar biasa. Dan dia lihat Tuhan mati. Dia menyesal. Ketika Tuhan bangkit,
Yohanes 21. Tuhan datang kepada Simon. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, apa Bapak Ibu? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tanya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan tanya, hei Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Bapak Ibu Tuhan tanya 3 kali? Kenapa kok 3 kali? Karena Simon menyangkal berapa kali Bapak Ibu? 3 kali dia menyangkal gak kenal Yesus. Tuhan mau pulihkan. 3 kali kamu ngomong kamu cinta aku. Maka sejak saat itu Simon pulih. Tuhan itu peduli keadaan kita. Satu persatu. Tuhan itu loh tahu Simon itu kembali ke ikan. Dia cari Simon. Hari ini juga Tuhan cari setiap kita. Tuhan peduli setiap kita. Apa yang menghancurkan hatimu, apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat mukamu muram dan tidak berseri-seri, apa yang membuat kamu segala sesuatu yang kau hadapi. Tuhan peduli. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadinya. Sungguh, waktu Tuhan hidup, bangkit, dia cari satu persatu. Dia peduli. Hari ini Bapak Ibu mungkin kita sudah jauh dari Tuhan karena kecewa. Ya, kecewa sama Tuhan. Atau kita pernah menyangkal Tuhan, jual Tuhan. Ya, seperti Petrus supaya selamat ngomong gak kenal. Ya. Atau karena dosa kita lebih suka berdosa. Dengar baik-baik Bapak Ibu, Tuhan bangkit. Dia memperhatikan Anda satu persatu. Ayo hari ini kita sadar, Tuhan cinta aku. Coba tepuk dadanya, Tuhan cinta aku. Yang kedua katakan, Tuhan perhatikan hidupku. Ya, Bapak Ibu, dia hidup, dia bisa perhatikan kita. Yang kedua Bapak Ibu, ketika murid-murid Emmaus ini jalan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Saya bacakan ayat 26. Bukankah Mesias itu harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh Alkitab, kitab suci. Ya, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab. 28. Mereka mendekati kampung itu yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. 29. Tetapi mereka sangat mendesaki dia. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari telah terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya lagi. Dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Kadang-kadang sakit hati, kecewa, kadang-kadang yang gak sesuai harapan, kadang-kadang punya masalah membuat kita matanya tertutup. Wes, aku pulang aja. Ini orang emosi nih. Udah aku pulang aja, ngapain pelayanan-pelayanan? Ngapain doa-doa? Ya. Tapi satu, Tuhan peduli, Tuhan kejar, Tuhan cari. Yang kedua, Tuhan datang bersekutu pribadi. Lalu ketika mata mereka terbuka, mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita.
Ayat 33. Lalu bangunlah mereka, bangkit. Dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Ada dua orang kecewa nih. Mau pulang. Tuhan peduli. Tuhan jalan sama mereka. Oh, ketika mereka duduk makan, Tuhan Yesus benerkan. Pikiran-pikiran mereka itu dibenerkan. Oh, kitab suci itu gak ngomong kayak gitu. Mesias itu bukan daging, bukan manusia yang akan jadi raja, bukan. Tapi tentang keselamatan. Dua, Tuhan memulihkan hati murid-muridnya. Ada persekutuan pribadi, Tuhan ngubahkan hati kita. Pasca itu bicara, bukan cuma Tuhan Yesus yang bangkit. Tapi Tuhan mau kita semua bangkit. Hati kita bangkit. Dari semua rasa kecewa, semua rasa kepahitan, semua yang dari jauh dari Tuhan, bangkit dari semua dosa. Ayo kita bangkit, ayo kita berkobar-kobar lagi. Sampai Tuhan datang, kita mau melayani Tuhan. Yang mau kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Berkobar-kobar. Hati mereka berkobar-kobar, lalu mereka bangkit. Mereka ke Yerusalem. Mereka cari murid yang lain. Bapak Ibu Saudara, mereka belajar ngerti hatinya Tuhan, harapannya Tuhan. Bapak Ibu, ayo hari ini Paskah itu bukan cuma ya Tuhan bangkit terus apa urusannya sama saya. Tuhan bangkit, Tuhan perhatikan kita satu persatu. Yang kedua, Tuhan memulihkan hati kita dari pikiran yang salah kepada yang benar. Murid-murid Emmaus diajak ngobrol persekutu pribadi supaya ngerti. Oh, bukan gitu harusnya. Hari ini Tuhan mau pulihkan hati kita. Kalau kita kecewa, sudah mundur, marah sama Tuhan. Biarlah Roh Kudus hari ini jamah kita. Bapak Ibu, satu kali ada seorang anak, dia tanya sama saya, "Kok, kenapa kok papaku mati? Apa Tuhan gak cinta sama aku? Papaku ini orang yang tak andalkan, yang tak cintai. Loh kok papaku mati kok? Tuhan itu ada masalah apa sih sama aku? Kenapa kok papaku mati?" Saya gak bisa jawab Bapak Ibu Saudara. Saya gak bisa jawab, gak bisa jawab. Mau jawab apa? Saya diem, saya dengarkan dia ngomong. Ya. Wah terus dia ngomong, hidupku semua rasanya salah. Papaku mati aku susah sekolah. Mamaku, adikku gimana? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Ya. Lalu saya ngomong ya, Tuhan mengasihi kamu, tapi aku nggak tahu. Koko nggak tahu. Ya apa? Tapi ada rencana yang baik buat kamu, supaya kamu kuat. Aku hari ini nggak tahu, tapi aku doa Tuhan jamah hatimu, sehingga kamu nggak pahit, kamu nggak kecewa. Walaupun papamu nggak ada, ya, kamu nggak kecewa sama Tuhan. Saya berulang kali ketemu, ini ada yang tanya mamaku kenapa mati kok. Mamaku kenapa mati? Saya ini nggak bisa jawab Bapak Ibu. Saya cuma bisa doa, Tuhan jamah hatinya. Pulihkan hatinya Roh Kudus, berikan pengertian. Ini seperti orang yang Emmaus, berikan pengertian Tuhan. Pulihkan hatinya Tuhan. Sampai satu kali Bapak Ibu Saudara semuanya, hidupnya berubah, anak yang tadi papanya mati. Dia ngerti dia harus berjuang. Sampai akhirnya dia pulih hatinya, Tuhan kasih pengertian sama dia. Dia gak kecewa lagi. Dia bekerja baik. Dia berusaha, dia sukses. Karena dia dulu malas. Waktu papanya gak ada dia harus berubah. Hari ini dia jadi orang hebat. Waktu itu dia datang, Tuhan gereja ya, kok, oh iya ya apa kamu ya. Tuhan kasih pengertian, aku harus berubah. Mungkin dulu aku males waktu papaku ada. Aku dulu sembarangan hidup waktu papaku ada. Tapi Tuhan kasih satu jalan, Tuhan rangkai. Sekarang aku sukses diberkati Tuhan. Mengerti. Kadang kita gak ngerti Bapak Ibu apa yang Tuhan mau. Ya. Kenapa kita ngalami hal-hal dalam hidup? Orang Emmaus ini kenapa? Kok Tuhan yang aku ikuti harus mati? Gak ngerti.
Tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Bapak Ibu, ada seorang bapak datang sama saya ngomong, puji Tuhan, saya dulu pernah bangkrut. Oh, coba Bapak Ibu saudara, orang bangkrut kok puji Tuhan. Tapi dia ngomong, kalau dulu saya gak bangkrut, saya gak tahu kalau hidup saya salah. Kalau dulu saya gak bangkrut, saya gak kenal Tuhan. Tapi hari ini saya dipulihkan Tuhan, saya diberkati Tuhan. Dan rohani saya dipulihkan sama Tuhan. Coba Bapak Ibu, bangkrut itu gak enak, sakit itu gak enak, kehilangan itu gak enak. Tapi tangan Tuhan sedang merendah sesuatu. Orang Emmaus tidak mengerti, tapi dia dibuat mengerti. Bahwa rencana Tuhan lebih baik daripada rencananya. Rancangan Tuhan lebih baik daripada rancangan. Dan hatinya bisa terima. Nah itu ya. Malam hari ini saya berdoa Roh Kudus bekerja. Mungkin hari ini ada rencana gak sesuai hati kita. Masalah gak sesuai hati kita. Roh Kudus membuat kita mengerti. Apa hatinya Tuhan. Bapak Ibu saya kasih di sini yang merendah ya. Menyulam ya. Satu kali ada seorang nenek, dia lagi nyulam Bapak Ibu, seperti yang digambar ini ya. Dia lagi buat sesuatu yang indah. Tapi anaknya, cucunya itu lari-lari ya, cucunya itu main bola, dia masuk mau ngambil minum. Dia lihat neneknya merendah dari bawah, dia kan pendek ya. Dia lihat, nenek ini ngapain ya, buat jelek-jelek gitu ya. Wah di sini merah, di situ biru, di sini gini dan gitu. Nenek ini buat apa sih? Udah kamu main aja dulu, nanti kalau sudah selesai aku akan tunjukkan kepadamu. Ya anak itu main, kalau nenek ini nyulam. Endah ini ya, menyulam ini terus, selesai anak itu kembali ditunjukkan dari atas. Ini loh, wah cucunya itu lihat, oh ya bagus ya nak ya, bunganya, warnanya indah. Tapi begitu dibalik, tetap jelek. Di sana comot, di sini comot. Ya. Bapak Ibu saudara, seringkali kita nggak ngerti rencana Tuhan. Kita kira rencana Tuhan jahat. Tapi ternyata rencana Tuhan indah waktu selesai. Kadang kita nggak ngerti Bapak Ibu. Jadi hari ini Tuhan Yesus bangkit. Tuhan perhatikan hati kita. Tuhan mau pulihkan pertama, Tuhan cari apanya? Hatinya. Bapak Ibu, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau sudah kena hatinya, semuanya runtuh. Tuhan Yesus bangkit, lihat hatinya yang galau, hatinya yang lagi susah, hatinya yang kecewa. Tuhan Yesus ajak ngomong supaya mengerti cara pandang Tuhan. Lihat ini ya, sulam ini kalau dari bawah, kita kalau lihat dari kita ke atas rencana Tuhan kok jelek ya harusnya. Tapi ketika Tuhan menunjukkan dari atas, rencananya sangat indah. Ya, karena itu Bapak Ibu apapun yang kita alami hari ini, ketika Tuhan bangkit, Tuhan mau mengerti rencananya di atas rencana kita. Ayo kita pulihkan hati kita. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kita baca bersama-sama 3 ayat saja. Lukas 24 ayat 48 sampai 50. Ya, Lukas 24 48 sampai 50. 1 2 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. 50, 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak Ibu, setelah murid-murid Emmaus ini kembali ke tadi Yerusalem, Tuhan Yesus muncul lagi di antara mereka semua. Lalu Tuhan ngomong, ya makanya Lukas 24:42, Tuhan Yesus makan apa Bapak Ibu? Ikan goreng. Ya ini boleh dijadikan kuis ya, ibu-ibu kalau lagi kuis ya. Tuhan Yesus setelah bangkit makan apa? Ya, jangan sampai dijawab seblak, jangan Pak. Tuhan Yesus makan ikan goreng. Ya. Ketemu mereka makan ikan goreng, lalu dia ngomong, kamu akan terima kuasa, kamu bersaksi. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang Tuhan perhatikan? Satu, Tuhan perhatikan hati kita. Tuhan bangkit itu perhatikan hati satu-satu. Dua, Tuhan perhatikan cara pikir kita. Tuhan pulihkan supaya ngerti. Dan yang ketiga, Tuhan pulihkan kekuatan dan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu punya kekuatan. Kamu punya kuasa. Baru kita bisa bersaksi. Hari ini apapun tantangan hidup kita, Tuhan kita sudah bangkit. Satu, dia perhatikan kita. Satu persatu. Dua, dia pulihkan mindset kita. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita lama-lama ngerti, oh maksudnya Tuhan itu ini loh. Dan yang ketiga, kita punya kekuatan untuk berjalan dan bersaksi. Sehingga hidup kita bukan biasa-biasa. Hidup kita jadi berkat. Bapak Ibu, semua murid ngalami ini. Mereka awalnya lari-lari kecewa. Begitu lihat Tuhan, mereka secara pribadi hatinya dipulihkan. Cara pikirnya dibukakan. Di sini ada ayatnya ya, Lukas 24. Tuhan bukakan pikiran mereka sehingga ngerti semua kebenaran. Kalau hari ini kita ingat Tuhan bangkit, satu, hati dipulihkan. Dua, pikiran dipulihkan. Tiga, kekuatan dan kuasa memulihkan hidup kita. Karena Tuhan kita hidup. Bapak Ibu, Bill and Gloria Gaither. Ya, Bapak Ibu kalau sering nyanyi ya lagu ya. Sebab dia hidup, sama-sama. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapak Ibu, lagu ini dari lagu bahasa Inggris. Because he live, I can face tomorrow. Because he lives, all fear has gone. Bapak Ibu, yang nulis ini namanya Bill dan Gloria Gaither. Bukan dalam keadaan baik-baik saja mereka nulis ini Bapak Ibu. Ya, mereka punya anak dua, umur 7 sama umur 3. Lalu istrinya Gloria ini hamil anak ketiga. Dan mereka gak punya uang. Mereka gak punya apa-apa. Mereka bingung. Harus nyekolahkan anaknya gimana. Harus bayari makannya gimana. Dan istrinya mau melahirkan. Bukan selesai sampai situ. Adiknya yang namanya William itu. Rumah tangganya retak sekalian. Mereka satu rumah. Mereka tuh bingung. Tuhan, kami ini harus apa? Uang gak punya. Adik mau cerai, retak rumah tangganya, kami gak bisa ngomongnya apa-apa. Udah gitu Bapak Ibu, di pelayanan mereka hamba Tuhan ya. Mereka difitnah pakai uang gereja untuk pribadi. Melarikan uang gereja. Bapak Ibu, mereka itu gak bisa apa-apa ya.
uang nggak punya, ya, tapi difitnah ngambil uang gereja. Jemaat kacau, adiknya mau cerai. Mereka takut, mereka khawatir. Mereka nggak bisa ngadepi itu. Mereka merasa nggak bisa, lalu mereka masuk ke kamar doanya. Lalu mereka nyembah Tuhan. Muncullah lirik ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak. Sudah ada uang belum Bapak Ibu waktu nyanyi? Belum. Sudah selesai masalahnya adiknya belum? Belum. Sudah selesai belum fitnah-fitnah itu? Belum. Tapi mereka melihat Tuhan. Karena Tuhan hidup, ada hari esok. Karena Tuhan hidup, semua yang terjadi yang buruk mungkin hari ini, Tuhan sanggup pulihkan. Tiba-tiba turun damai sejahtera yang begitu luar biasa kepada mereka. Mereka kuat. Akhirnya mereka berdoa, setiap hari mereka berdoa. Sampai anak ketiga lahir. Bisa melahirkan istrinya. Dan mereka hidup di masa depan. Mereka diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat. Apa yang kelihatannya buruk hari ini Bapak Ibu? Mereka hamba Tuhan loh, masa gak punya uang? Ya. Buruk kelihatannya, difitnah orang, aduh Bapak Ibu saudara, difitnah jemaat, bawa lari uang. Tapi ketika mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah hidup, Tuhan tilik mereka satu persatu. Tuhan perhatikan hati mereka, pikiran mereka diubahkan, punya damai. Dan mereka punya kekuatan. Akhirnya semua yang mereka takutkan tidak terjadi. Mereka bisa melahirkan anak, nyekolahkan anak, adiknya didoakan bisa rukun kembali, gak cerai. Jemaat yang dilayani artinya semua mengerti. Dan mereka tetap jadi hamba Tuhan. Ada waktu dalam hidup kita ini bingung Bapak Ibu. Tapi pasca hari ini, ketika Tuhan bangkit nomor satu, Tuhan peduli setiap kita. Hati yang sedih, hati yang kecewa, yang sedang sakit, yang sedang punya masalah, Tuhan perhatikan satu persatu. Dua, Tuhan ubahkan cara berpikirnya. Dari yang gak ngerti, jadi ngerti. Kita percaya dengan caranya Tuhan, damai. Ya aku percaya. Dan yang ketiga, Tuhan kasih kekuatan dan kuasa. Supaya waktu kita cerita, hidup kita penuh mujizat Tuhan. Dan kita tahu secara pribadi, Tuhanku hidup dan berkuasa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dalam Alkitab semua tokoh punya masalah ya. Ayub punya masalah. Ayub 42 ayat 2. Tetapi dulu dari kata orang aku dengar Tuhan, tentang Tuhan. Sekarang mataku sendiri melihat. Ya. Bapak Ibu, satu orang lagi namanya Martin Luther. Satu kali dia sangat ketakutan karena dia bapak reformasi. Bapak Ibu, jadi kekristenan itu tidak selamanya itu baik-baik semua. Dia dikejar oleh tokoh-tokoh agama seberang, ya, saudara kita. Karena apa? Karena dia ngomong, selamatan itu bukan cuma gara-gara beli surat. Ya, waktu itu ada gereja, kalau mau selamat mesti beli surat, namanya surat indulgensi. Ya. Makanya bisa bangun gereja pakai surat, beli surat itu. Kalau beli surat bisa, berarti dosanya diampuni. Martin Luther itu ngomong, buka Alkitab, kita selamat sola gratia hanya oleh anugerah. Sola fide hanya oleh iman. Sola scriptura hanya oleh firman. Solus Christus hanya melalui Kristus. Soli Deo Gloria hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dia dimusuhin. Sana jual surat supaya dapat duit, dosa diampuni. Yang kaya aja yang bisa beli. Dia ngomong, enggak. Kalau Alkitab ngomong, hanya oleh iman. Bapak Ibu,
Ternyata pasukannya yang tadi itu banyak. Martin Luther ini diancam dikepung. Ya. Bapak reformasi punya masalah? Iya, punya masalah. Iya, dikepung masalah. Iya. Dia khawatir, dia takut. Dia yang tadinya humoris jadi nggak humoris. Sampai satu kali istrinya itu bingung. Martin Luther ini kenapa? Istrinya namanya Catherine. Lalu apa yang dilakukan istrinya? Istri itu penolong ya. Waktu suaminya jatuh ini, dia pakai baju hitam-hitam semua. Ya, hari ini kita pakai ungu, warna kemuliaan. Karena Tuhan kita mulia ya. Bisa bayangkan ya kalau nanti kita pakai hitam-hitam semua. Dalamnya hitam, ininya jasnya hitam, celananya hitam, sepatunya hitam, topinya hitam. Martin Luther tanya, siapa yang mati? Catherine. Catherine jawab, Tuhan sudah mati. Lu kaget ya. Martin Luther itu langsung teriak, jangan gila kamu. Iya, kalau Tuhan hidup, kenapa kamu takut? Kalau Tuhan hidup, kenapa Martin Luther yang biasanya humoris percaya, sekarang kok takut? Di situ dia rasa ketampar, Pak Saudara. Dia berubah, keluar dari rasa takut. Dia nyembah Tuhan. Maka dia turun damai sejahtera. Dan dia bisa melewati semua bersama dengan Tuhan. Hari ini apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita khawatir? Tuhan bangkit, perhatikan kita satu-satu. Tuhan bangkit mengubah pikiran kita. Roh Kudus ubah pikiran. Tuhan bangkit memberi kita kekuatan dan kuasa. Supaya kita bisa beritakan Tuhan Yesus hebat. Dia hidup. Dia ada bersama kita. Dan kita berkemenangan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat kita.